Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Haji Wada, apakah Haji Wada itu, dan mengapa disebut sebagai Haji Wada. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, pada pembahasan sebelumnya, Pak Guru sudah menyampaikan tentang pengertian, syarat haji, rukun haji, dan juga wajib haji. Kita akan lanjutkan tentang Haji Wada, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang juga diikuti oleh ribuan kaum muslimin waktu itu. Anak-anakku sekalian, Haji Wada, artinya haji perpisahan. Disebut Haji Wada, karena haji ini merupakan haji pertama dan terakhir yang dilakukan Rasulullah. Pada tanggal 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah berniat untuk menunaikan ibadah haji. Beliau pergi bersama kaum muslimin sebanyak 90.000 hingga 114.000 orang. Mereka berangkat dari Madinah selepas sholat zuhur. Dengan hati yang penuh sukacita, mereka bergerak menuju ke Tanah Suci. Ketika sampai di Zulhulaifah, Rasulullah dan rombongan berhenti dan bermalam di tempat ini. Keesokan harinya, Rasulullah dan kaum muslimin mengenakan pakaian ihram. Rasulullah beserta kaum muslimin tiba di Tanah Suci Makkah setelah menempuh 8 hari perjalanan. Rasulullah kemudian melakukan tawaf diikuti dengan sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Pada tanggal 8 Zulhijjah, Rasulullah bersama rombongan berangkat ke Mina dan bermalam di sana. Keesokan harinya, setelah matahari terbit Rasulullah dan kaum muslimin berangkat menuju Arafah. Setelah sampai di Arafah, Rasulullah menyampaikan khutbah di hadapan kaum muslimin yang isi khutbahnya adalah memperingatkan umatnya agar tidak kembali kepada kekufuran, saling berperang, dan membawa kesengsaraan. Beliau juga menekankan pentingnya menjaga jiwa dan harta setiap muslim, menghindari riba, waspada terhadap godaan setan, memperlakukan istri dengan baik, melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, serta mengikuti Al-Quran dan sunnahnya sebagai panduan hidup yang tak tergantikan. Turunnya wahyu terakhir. Selesai menyampaikan khutbahnya, Rasulullah turun dari untanya. Rasulullah dan kaum muslimin masih berada di Arafah sampai waktu sholat zuhur dan asar. Setelah itu, Rasulullah menaiki kembali untanya menuju Saharat. Pada saat itulah, beliau membacakan wahyu Allah yang turun kepadanya, yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nimati wa raditu lakumul islama diina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku ridho, Islam sebagai agamamu. Surah Al-Maidah 3. Mendengar itu, tiba-tiba Abu Bakar menangis. Saat ditanya orang-orang, dia mengungkapkan perasaannya. Dengan selesainya risalah Nabi, maka sudah dekat pula saatnya Rasulullah akan meninggalkan umatnya. Selesai khutbah, Rasulullah mencukur rambutnya dan berangkat menuju Makkah. Sesampai di Makkah, Rasulullah melaksanakan tawaf ifadah dan salat zuhur. Rasulullah meminum air Zam-Zam kemudian kembali dan bermalam di Mina. Tanggal 11 Zulhijjah, tepatnya ketika matahari mulai ke barat, Rasulullah melempar jumrah di Jamarat. Di tempat ini Rasulullah kemudian kembali menyampaikan khutbahnya. Setelah dari Mina, Rasulullah kemudian melaksanakan tawaf wada di Makkah dan melanjutkan perjalanan ke Madinah. Disinilah kemudian prosesi haji pertama sekaligus terakhir bagi Rasulullah selesai. 3 bulan setelah peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini Haji Wada. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita serta dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, serta juga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.